warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jawab semua, salam dari Bu Patmi. Selamat pagi anak-anak. Semangat anak-anak, semangat. Selamat pagi, semangat. Saya ucapkan selamat kepada anak-anak semua yang telah diterima menjadi siswa-siswi SMP Negeri 32 Semarang, sehingga bisa belajar di SMP 32 Semarang. Mudah-mudahan dengan diterima ini kalian harus belajar dengan baik, sehingga nanti anak-anak bisa menjadi siswa yang sukses. Perkenalkan anak-anak, nama ibu yaitu Bu Sri Supatmi. Karena Bu Srinya itu di SMP 32 itu banyak, panggil saja ibu dengan sebutan Bu Patmi. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Untuk yang beragama Islam, kita berdoa bersama dengan Al-Fatihah, sedang yang non-Islam berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mari anak-anak, kita berdoa dimulai. Selesai anak-anak. Anak-anak, sebelum pelajaran Bu Patmi, anak-anak sudah menyiapkan bukunya. Mari kita siapkan buku-buku alat tulisnya. Bukunya, alat tulisnya sudah semua. Sudah mandi anak-anak kalian? Sudah mandi semua? Ayo, ada yang belum mandi? Jadi anak-anak, sebelum pelajaran itu kalian harus mandi dulu biar segar. Karena apa? Nanti setelah pelajaran Bu Patmi ada pelajaran berikutnya, sehingga apa? Anak-anak sudah mandi sehat. Dan sudah sarapan belum anak-anak? Sebelum pelajaran maka anak-anak harus makan dulu, sehingga apa anak-anak? Perut kita terisi, sehingga untuk berpikir enak. Apalagi sekarang pada posisi COVID, maka harus dijaga anak kondisinya. Jadi makan dengan teratur, ya. Jadi sebelum pelajaran anak harus mandi dulu, makan, persiapkan buku dan alat tulisnya, sehingga anak-anak mengikuti pelajaran dengan nikmat, dengan santai, sehingga masuk ke materi kita semua, sehingga paham akan materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Anak-anak, perkenalkan Ibu mengajar yaitu mata pelajaran TIK. Anak-anak, siapa yang sudah tahu singkatan dari TIK? Coba mari kita pikir bersama-sama, kita renungkan bersama apakah singkatan dari TIK. Siapa tahu nanti jawabannya ada yang sama dengan Bu Patmi. Sudah semua anak-anak? Sudah ketemu? TIK singkatan dari Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Dan anak-anak perlu kalian ketahui bahwa buku yang digunakan untuk TIK ini bukunya seperti ini, menggunakan buku informatika, di mana anak-anak nanti semua dapat pinjaman dari perpus, sehingga tidak perlu kalian untuk membeli. Dan perlu anak-anak ketahui bahwa tujuan materi pelajaran, ya, tujuan pembelajaran kali ini bisa anak-anak lihat di halaman 2. Ini di halaman 2, yaitu mengenal berbagai perangkat keras yang digunakan untuk memproses data dalam komputer. Anak-anak, sebelum kita memperoleh atau mempunyai data, maka ada perangkat keras yang digunakan untuk memproses suatu data. Perangkat keras itu apa saja? Yang pertama yaitu perangkat input, yaitu kelompok perangkat input. Yang kedua,
perangkat proses. Yang ketiga, perangkat output. Yang keempat, perangkat pemrosesan dan penyimpanan, kemudian jaringan atau internet. Anak-anak, kita bisa dilihat di halaman 2 ini sudah ada skema. Nah, tapi oleh Bu Patmi akan kita urutkan dulu, tidak persis seperti ini. Jadi, kita itu input dulu, memasukkan data. Input artinya apa? Memasukkan data. Baru setelah data dimasukkan, kita proses anak-anak. Setelah kita proses, maka ketemunya output. Jadi keluaran output. Baru penyimpanan. Kemudian dari itu bisa menggunakan, kamu lihat di sini, internet dan jaringan. Jadi ini Ibu urutkan, jadi prosesnya itu Ibu urutkan, walaupun intinya sama di sini, tapi Bu Patmi urutkan, walaupun tidak sama dengan skema ini. Anak-anak, mari kita bahas yang pertama dulu, perangkat input. Tadi apa anak-anak perangkat input? Input tadi apa? Memasukkan data ke dalam komputer. Nah, anak-anak sering sekali kalian ngetik di komputer maupun di HP, ya, maka itu ada perangkat input. Coba anak-anak, mari kita bersama-sama anak-anak renungkan untuk memasukkan ke komputer itu alat-alat input itu apa saja, coba mari renungkan sebentar anak-anak. Sudah? Kalau sudah, mari kita lihat bersama-sama anak-anak di halaman, Bu Patmi tunjukkan dulu, di halaman 19. Mengapa anak-anak langsung menuju ke halaman 19? Karena Bu Patmi tadi saya urutkan dulu, dimulai dari memasukkan data, ya. Perangkat input yang pertama adalah, coba anak-anak sama dengan jawaban kalian, yaitu keyboard. Nih anak-anak, ini gambarnya keyboard. Siapa yang belum pernah tahu keyboard? Sudah pernah tahu semua anak-anak ya? Sudah familiar saya kira anak-anak ya. Keyboard itu apa? Mungkin anak-anak sering memakai keyboard, tapi artinya apa? Fungsinya untuk apa anak-anak? Keyboard itu sebagai tombol pemberi input, ya, memasukkan input atau memasukkan data ke komputer. Jadi nomor 1 apa anak-anak? Untuk perangkat input, keyboard. Jadi seperangkat tombol yang berfungsi sebagai memasukkan data di komputer. Perangkat input yang kedua anak-anak, kita lihat ini. Gambar apa anak-anak ini? Yuk, gambar apa? Mouse. Betul ya? Mouse. Kalau kalian tahu mouse itu apa? Tikus ya. Karena ini adalah lincah. Punya buntut yang panjang, jadi ini seperti tikus. Nah, ini mouse itu fungsinya untuk apa anak-anak? Kamu lihat di sini. Mouse itu menjelajahi program, memilih perintah, dan menjalankan perintah. Jadi ini menjelajahi perintah. Sudah dengar anak-anak? Tahu anak-anak? Perangkat input yang kedua apa? Mouse. Jadi mouse ini menjelajahi perintah. Yang berikutnya anak-anak, yang ketiga, perangkat input yang ketiga. Coba anak-anak, kamu lihat ini gambar apa? Yuk. Pasti anak-anak sering bermain menggunakan ini. Yo, apa ini anak-anak? Joystick. Anak-anak sering main game ya. Jadi joystick ini digunakan untuk bermain game.
Ini pesan Bu Patmi anak-anak, kalau main game itu harus pakai waktu. Jadi jangan kalian istilahnya apa ya, terbelenggu main game terus. Ya. Jadi game itu sebagai hiburan. Jadi manfaatkan dengan baik untuk game tersebut. Kemudian anak-anak, perangkat input yang ke berapa sekarang? Keempat. Coba anak ini apa? Yuk. Sudah tahu kelihatan ini toh? Mikrofon. Nah, ini anak-anak, mikrofon ini adalah untuk memberi suara anak-anak. Jadi memasukkan suara. Ini ya, mikrofon. Kita ulangi anak. Perangkat input yang keempat apa? Mikrofon. Untuk memberi suara. Bu Patmi lanjut anak-anak. Perangkat yang kelima. Yuk anak-anak, ini gambar apa ini? Yuk, ini gambar apa? Tahu belum? Kamera CCTV. CCTV anak-anak. Anak-anak pernah dengar atau melihat CCTV enggak? Nah, ini berfungsi, kalian lihat anak-anak, bisa dilihat di halaman 22 anak-anak, sebagai kamera video atau mengirim data dalam bentuk gambar bergerak dalam komputer. Jadi anak-anak, untuk webcam ini biasanya digunakan untuk keamanan yang dipasang di rumah, di toko, di mall, di Indomaret, Alfamart. Jadi itu bentuknya video gambar bergerak. Jadi misalnya ada orang yang mencuri, dengan dipasang ini anak-anak bisa diketahui gerak-geriknya. Begitu. Paham anak-anak? Yang kelima tadi apa? Kamera CCTV atau webcam. Ini untuk merekam video yang berupa gambar bergerak. Kemudian yang nomor 6 anak-anak. Nomor 6. Coba anak-anak, ini gambar apa? Nomor 6. Yuk, ini. Sudah tahu semua? Penindai. Penindai anak-anak. Nah, penindai ini biasanya bisa untuk ini loh. Absen ya, bisa untuk absen, kemudian lewat jempol, lewat kamera, untuk lewat mata begitu, sebagai objek untuk mengenal identitas. Jadi di sekolah SMP 32 itu Bapak Ibu guru kalau sebelum pelajaran itu masuknya jam 7 tit, langsung apa anak-anak? Ini pakai fingerprint penindai ini gini. Nah, sehingga apabila Bapak Ibu guru terlambat sebentar, misalnya itu sudah terprogram di komputer begitu. Nah, karena ini posisi Covid ya. Posisi Covid ya menggunakan apa? Menggunakan HP begitu. Kita lanjutkan ke perangkat input yang nomor 7, yaitu berbagai jenis sensor. Anak-anak, sensor ini ada jenis-jenisnya. Nah, di sini untuk apa ini anak-anak? Nah, di sini perangkat ini terhubung dengan internet, bukan hanya komputer. Anak-anak, yang sensor ini hampir sama seperti webcam. Nah, ini bisa sensor gerak, putar, cahaya, dan lain-lain. Bisa anak-anak lihat di halaman 24. Nah, anak-anak, demikianlah ada 7 perangkat input. Yuk kita bersama-sama anak-anak kita ulangi. Yang pertama apa tadi? Keyboard. Yang kedua apa anak-anak? Mouse. Yang ketiga apa anak-anak? Joystick. Yang keempat apa anak-anak? Mikrofon.
Yang kelima apa anak-anak? Webcam atau kamera CCTV. Yang keenam apa? Penindai biometrik. Yang ketujuh, berbagai jenis sensor. Jadi itu anak-anak perangkat input untuk sementara pelajaran Bu Patmi kali ini perangkat input dulu. Demikianlah dari Bu Patmi materi kali ini. Sebelum materi kita tutup, mari pelajaran kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Mari anak-anak kita ikuti bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.